Hai semua, makasih ya buat yang udah subscribe channel aku, terus udah komen. Emang banyak sih kekurangan yang di video-video sebelumnya karena aku tuh kan sambil au pair dan nggak banyak waktu buat ngedit video. Um, Kedepannya aku bakal kasih waktuku tersendiri untuk ngedit video. Nah, cerita kenapa aku itu enggak ngupload video sekian lamanya karena kemarin itu ketika aku melakukan au pair, aku lupa itu di bulan apa ya, antara bulan Juni sama bulan Juli. Aku itu kan mau ke North Sea sama keluarga au pair aku. Dan di perjalanan ke North Sea aku itu kecelakaan. Jadi eh, semenjak kecelakaan itu kayak aku tuh kayak nggak ada semangat untuk ngapa-ngapain sebenarnya sampai saat ini. Nah, aku ceritakan kenapa sampai saat ini kayak aku kehilangan semangat aku yang dulunya berkobar-kobar. Nah, ketika itu yang waktu aku di Aure itu aku kecelakaan. Setelah kecelakaan itu langsung datang ambulans. Kebetulan ambulansnya itu baru nganter orang eh ke rumah, mungkin pokoknya dalam perjalanan mau balik ke rumah sakit. Dan itu kayak 5 menit kemudian setelah aku kecelakaan, mereka datang terus bawa aku dan sebenarnya dan anak-anak, tapi anak-anak yang mungkin di ambulans kedua, karena saat itu aku sendiri yang dibawa di ambulans pertama karena cuman aku yang lukanya parah. Aku iniku sobek, terus pokoknya mungkin karena seat belt ya, di bagian dadaku juga sakit, terus biru gitu kan. Aku bener-bener nggak ingat kenapa kenapa cuman aku. Dan kacamataku itu nggak apa-apa gitu, nggak, pokoknya 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 setelah kecelakaan itu aku tuh dirawat di rumah sakit. Dan setelah itu aku kayak kayak mau balik ke Indonesia karena gimana ya, saat itu kan aku itu mau ngelanjut ke master. Cuman suasana eh, keadaan di saat aku au pair itu sangat rumit dijelaskan. Intinya kita itu sebagai au pair, kita itu mendapat 50 euro Tassengeld. 50 euro buat uang kursus. Tapi untuk yang 50 euro uang kursus itu biasanya kita itu bisa les 2 kali dalam 1 minggu. Nah, ketika aku les di lesan pertama itu ternyata gurunya itu nggak tahu aku gimana, pokoknya gurunya suka sama aku gitu kan, kayak suka sebagai murid sih nggak apa-apa, cuman dia mengarah ke arah lain. Akhirnya aku tuh les di integration course itu kita itu masuknya full, Unterrichtstundennya itu 20 jam per minggu. Jadi kayak Senin sampai Jumat kita ke les gitu. Nah, di sini aku belajar lebih baik lah ya, karena kan 1 minggu. Tapi meskipun aku belajar lebih baik, mungkin karena aku orangnya cepet distraction. Karena aku udah jelasin, au pair itu sebenarnya 5 jam dalam 1 hari. Tapi case-nya aku kayak full time au pair dan jam 8 itu udah selesai. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah kalau kita memang fokus kan. Ada orang yang memang bisa fokus meskipun dia itu kerja full, tapi mungkin kesalahan dari aku tuh terlalu over minded. Akhirnya aku lulus B1 dengan catatan cuman lulus, cuman tidak terlalu mengerti. Nah, selanjutnya yang terjadi sama aku itu di bulan September aku pulang ke Indonesia. Di bulan September aku pulang ke Indonesia dan di saat itu aku telah menyelesaikan kontrak untuk melakukan Freiwillige Socialjahr yang namanya itu relawan di kota Trier. Di saat
yang di saat ini aku kerjakan. Nah, untuk apply episode tersendiri nanti aku bikin di video selanjutnya, atau kalian bisa lihat lah, itu kan udah banyak di post orang. Itu enggak terlalu susah sih untuk apply episode. Nah, akhirnya aku sampai sekarang aku tinggal di Trier, di kota Kons, tapi aku kerjanya di Kons Rosyth. Nah, aku kerjanya sebagai episode. Flashback cerita au pair yang aku pelajarin. Pertama, kalian itu harus konsekuen. Maksudnya kalian itu harus bisa terima kalau kalian memang kerja full time, ya kalian harus menegaskan ke diri sendiri, aku tuh nggak selamanya au pair, jadi aku tuh harus belajar. Kalau kalian memang mau full time dan memang keluarganya ya super baik gitu kan, terus kayak kalian dapat banyak keuntungan, silahkan. Tapi kalau memang tetap saja yang diberikan task guide-nya segitu, ya berpikirlah untuk kedepannya. Kalian yang paling penting adalah belajar, dapat sertifikat bahasa, mau itu nanti Ausbildung, mau itu nanti digunakan untuk ngapain. Yang penting kegiatan au pair itu hanya untuk sementara. Jadi ketika au pair itulah waktu luang yang paling banyak yang bisa kalian luangkan untuk belajar. Jadi jangan sampai waktu yang harusnya 5 jam per hari itu jadi kayak 24 jam atau kayak 12 jam dan kalian nggak belajar apa-apa. Dua, ketika kalian au pair itu kalian harus benar-benar memutuskan kalian mau jadi apa. Kalau nanti terjerumus itu gimana ya bahasa kasarnya, kalau kalian terakhir harus memilih ke relawan, karena relawan itu buat yang suka medis silahkan, atau kayak yang kerja di TK itu juga sebenarnya menurut aku agak membuat aku stres. Kalau aku pikirkan, memang aku tidak dikerja di TK. Jadi kita itu episode itu kita bisa di perawat di panti jompo, perawat di penyandang cacat, perawat di Krankenhaus, rumah sakit, sama jadi jagain anak TK. Jagain anak TK itu kita termasuk menukar popok mereka, melihat apa yang mereka lakukan, jangan sampai jatuh atau kayak mana. Nah, jangan sampai jatuhnya ke FSJ. Kalau bisa jatuhnya kayak lebih Ausbildung atau kuliah. Jadi aku sarankan teman-teman yang memang mau jadi au pair itu sudah menyiapkan mindset aku tuh harus gini gitu. Karena kalau kayak kehilangan bisa jadi kita tuh kayak relawan padahal kita tidak suka yang kita lakukan. Beda cerita kalau memang kita suka sama yang kita lakukan gitu kan. Nah, yang ketiga, sulit dibilang secara umum, tapi itu tergantung kalian. Kayak mana perasaan kalian ketika melakukan au pair. Mereka itu tidak keluarga kita. Kita bisa menganggap mereka keluarga, karena aku tuh orang yang terlalu menganggap orang lain itu keluarga gitu kan. Dan mereka itu bukan keluarga kita. Jadi kalau kalian dianggap sebagai keluarga, it's okay, anggap mereka sebagai keluarga. Tapi kalau kalian itu terlalu baik, menganggap semua orang itu keluarga, sementara mereka tidak menganggap seperti itu, aku sarankan berubah pikiran lah, menjadi dewasa lah. Kultur kita sama kultur mereka itu berbeda. Nah, yang keempat, kalau bisa cari au pair di keluarga yang lengkap. Orang tuanya, mamanya ada, bapaknya ada. Kalau memang kalian cowok mau jadi au pair, ya kalau harus memang single parent ya udah yang sama bapaknya. Atau kalau cewek yang memang single parent, ya udah yang ada mamanya gitu kan. Tapi kalau memang bisa, dapatkan yang keluarga yang utuh gitu. Terus yang kelima, kalian harus membedakan mana itu putzfrau, tukang bersih-bersih, sama tugas au pair. Tapi ini semua tergantung di kontrak. Karena di kontrak dituliskan kalian itu akan melakukan apa. Contohnya di kontrak itu ditulis kalian akan mengecek tugas anak-anak dan membersihkan makanan atau menyiapkan makanan. Berarti tugas kalian sebatas itu. Kalau ada tambahan-tambahan, kalian itu harus ngomong gitu. Kita itu memang butuh ngomong. Memang menjadi strict, menjadi tegas di Jerman itu sulit. Tapi kalau kita sekalinya enggak tegas, case-nya jadi kayak
kayak aku gitu. Bukan aku bilang aku itu hancur banget, cuman kegalauan itu nggak habis-habis. Harus kalian tetapkan, oke, 1 bulan ini aku galau, tapi aku harus bisa menyediakan waktu untuk, oke, aku pilih ini gitu kan. Yang keenam, carilah teman atau community yang membangun kamu untuk semangat, karena itu paling penting, karena kita sendiri di sini kan. Terus cari-cari info, evasion, Ausbildung, semuanya itu sulit kalau dilakukan sendiri. Lebih asik kita itu bisa cerita ke teman atau ke senior kita yang udah 5 tahun 10 tahun di sini, dan kita bisa berbagi kesedihan, berbagi kesenangan gitu kan. Terus yang ketujuh, kalau bisa setiap Sabtu dan Minggu itu kamu free, atau setidaknya setiap hari Minggu kamu free. Karena aku pribadi nge-request setiap minggu itu free itu saking aku butuh fresh air gitu kan, meskipun kita harus jalan atau ya menghemat tak sengget. Yang kedelapan adalah lakukanlah riset sebanyak-banyaknya dan kumpulkanlah informasi sebanyak-banyaknya di saat kamu au pair, karena di saat itulah kamu kamu dapat free wifi, kamu dapat tempat untuk tidur, makan nggak terlalu dipikirin. Jadi fokuslah untuk membangun masa depan kamu di Jerman. Yang kesembilan, jangan pernah putus kontak sama keluarga, karena 9/10 orang yang datang ke Jerman, mereka mungkin 7/10 kali ya, aku nggak tahu, aku nggak melakukan riset tentang itu. Mereka kehilangan jati diri mereka. Aku nggak bilang kalau mereka benar-benar kehilangan, mereka masih normal, mereka masih mengingat siapa mereka, nama mereka, alamat mereka. Tetapi kehilangan jati diri itu gini, karena kultur kita itu sangat berbeda dengan mereka yang di Jerman, dan kultur kita yang di Indonesia bagaimana. Mereka jadi kayak, contohnya aku pun terkadang merasa, aku di Jerman kok, itu ngapain mikirin tentang yang di Indo. Sebenarnya itu nggak 100% salah, nggak 100% benar sih, cuman ada yang beberapa sifat yang kita bisa adopted ke diri kita. Contohnya menjadi tegas, menjadi tepat waktu, terus menjadi jujur, terus menjadi blak-blakan. Maksudnya jujur sama blak-blakan itu beda. Jujur itu kalau kayak ditanya, kamu dari mana kemarin? Aku jam segini di sini. Blak-blakan itu kayak kamu punya teman kerja gitu kan. Aku nggak suka kalau kamu melakukan hal seperti ini. Bisa nggak kalau kita tuh melakukannya seperti ini? Karena aku nggak terbiasa melakukan seperti ini. Nah, itu namanya blak-blakan. Terus yang ke-10 ini yang terakhir, tetap ingat kalau kita itu punya Tuhan. Maksudnya there's many things happen in Germany and you are alone. You are 100% alone. But if you still pray, still talking to God, whatever happen in your life, even if you do a big sin, just pray. Karena sedih kalau diceritakan apa yang terjadi di Jerman. Apalagi banyak orang Indonesia di Jerman yang kita nggak tahu lah bagaimana hidupnya. Tapi tetaplah kuat. Tetap mengaku salah kalau kita salah sama Tuhan, dan tetap minta Tuhan nguatin kita, karena hanya orang-orang yang punya iman yang kuat. Aku nggak bilang kita tuh harus punya iman yang luar biasa, enggak. Itu punya iman untuk diri sendiri aja, untuk menjaga diri, untuk menjadi kuat, untuk menjadi tetap sebagai, contohnya, untuk menjadi tetap sebagai Mona yang mereka kenal. Itu hal yang sulit, tapi berjuanglah, karena sekalinya kamu kehilangan jati diri, kamu kehilangan spirit kayak aku, kamu kayak galau gitu kan, there's nobody can help you, they are not here. Jadi berdoa, minta Tuhan nguatin kita, tetap dalam community yang baik, dan semangat buat membangun masa depan di Jerman. Karena mana cuacanya hingga saat ini adalah dingin,
yang akunya nggak terbiasa, tapi overall itulah pengalaman aku sebagai au pair. Semoga orang-orang yang mau jadi au pair atau yang telah menjadi au pair atau sedang menjalani au pair, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa curhat masalah kalian, kalian bisa bertanya sesuatu yang mungkin aku tahu, aku pasti balas. Karena gimana ya, orang-orang di Indonesia, orang-orang Indonesia yang di Jerman itu, karena telah mengalami hal yang sama, mereka itu kayak lebih open. Kayak gini, aku tuh kan cerita, aku tuh butuh gini 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 di dalam satu community Facebook. Mereka tuh langsung, oh datang aja ke sini deh, ya udah kamu tidur aja di sini deh, gitu kan. Seperti itulah kita harus menolong orang lain juga ketika kita di sini. Jadi overall kalian bisa menjadi au pair yang baik, kalian bisa jadi orang yang baik juga di Jerman, kalian juga bisa menjadi orang yang bisa meraih mimpinya di Jerman. Itu tergantung kalian. Dan aku saat ini dengan video yang barusan aku rekam ini adalah mau memulai hal yang baru. Maksudnya ini kan memang udah YouTube yang lama, maksudnya mau memulai kebiasaan yang baru yang membuat aku termotivasi kembali dan mengingat apa yang menjadi impian aku dulu. Jadi tetap semangat, jangan lupa buat like dan subscribe kalau kalian mau, dan kalian boleh tanya mungkin tentang pokoknya tentang kehidupan yang kalian udah di Jerman dan sebelum ke Jerman, tentang tiket pesawat atau apa gitu kan, atau kayak mana kalian mengatur Tasengate yang segitu sedikitnya. Mungkin aku bisa bantu dengan pengalaman aku, mungkin enggak dengan pengalaman orang lain. Kalian juga bisa riset, itu banyak sekali subscriber banyak sekali YouTuber dari Indonesia yang membuat channel YouTube di Jerman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya aku bikin apa ya? Kalian bisa komen di bawah. Makasih buat udah nonton. Aku harap yang terbaik buat kalian ya. Bye-bye.